Awalnya sih mereka tuh lemburnya tuh sekali-kali doang ya, tapi kok lama-kelamaan malah jadi normal nih. Lama-kelamaan kok malah lembur terus tiap hari. 从某种角度上来说是难以避免的，就是你不做，总有人来做。 Sejak tahun 2019 tuh udah mulai bermunculan tuh gerakan yang menolak sistem 996. Kita bahas Cina lagi. Ya, gue yakin lu semua udah pada tahu lah ya kalau etos kerja orang-orang di Cina tuh kan tinggi ya. Orangnya tuh pada rajin-rajin. Tapi di balik itu semua ternyata ada jam kerja panjang yang ngebikin banyak pekerja di Cina jadi kewalahan. Jam kerja yang disebut sebagai sistem 996. Tapi ini tuh sistem apa sih sebenarnya dan separah apa emangnya budaya kerja yang dibangun di atas sistem 996 ini? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas separah apa budaya kerja 996 di Cina sebenarnya. Dan apakah ini masih ada atau udah hilang nih di Learning by Googling. Oke, jadi sistem kerja 996 ini adalah pola di mana karyawan kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari dalam seminggu. Atau berarti kalau dilihat dari jamnya, ini tuh 12 jam sehari, 72 jam per minggu. Yang jelas ini jauh di atas rata-rata global. Bahkan jauh di atas batas yang dilegalkan sama pemerintah Cina sendiri yang ada di angka 44 jam per minggu. Iya, jadi sebenarnya pemerintah Cina tuh punya kok batasan-batasan jam kerja, cuma ya di prakteknya malah nggak sesuai. Batasnya 44 jam, prakteknya 72 jam. Lebihnya hampir 30 jam tuh. Tapi kenapa bisa sampai segitunya? Nah, kalau menurut Dexio Consulting, akar budaya jam kerja yang panjang ini tuh bisa ditarik ke tahun 1970-an. Waktu Cina baru ngebuka diri terhadap ekonomi global. Setelah sebelumnya mereka mengisolasi diri. Jadi waktu Cina ngebuka diri ini, mereka tuh ngejadiin pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Supaya rakyatnya bisa keluar dari kemiskinan dan ngejar ketertinggalan dari negara-negara barat. Dan salah satu cara yang dianggap manjur buat ngejar pertumbuhan ekonomi ini adalah lewat kerja lembur yang panjang. Iya, jadi generasi pekerja waktu itu tuh nganggep kalau kerja lembur tuh adalah suatu keharusan dan bahkan kehormatan. Soalnya kan berarti secara langsung maupun gak langsung mereka kan lagi berkontribusi terhadap negaranya kan. Jadinya ya udah dianggap sebagai hal yang normal ini, lembur edan-edanan gini. Normal, akhirnya jadi budaya deh. Jadinya ya walaupun lu di kantor gak ngapa-ngapain karena semua kerjaan lu udah kelar, tapi dengan lu stay lama aja tuh itu nunjukin kalau lu adalah pegawai yang loyal dan berdedikasi. Tapi sebaliknya, kalau lu pulang duluan atau nggak ikut lembur, itu artinya lu tuh adalah pegawai yang nggak tahu malu. Makanya akhirnya buat ngindarin pandangan negatif gini, sejak dulu para pekerja di Cina tuh udah terbiasa ikutan lembur. Mau itu ada yang dikerjain ataupun enggak, yang pasti mereka ikutan lembur aja, ikutan stay lama di kantor aja. Ya sebenarnya ini agak-agak mirip kayak di Jepang ya, budaya lemburnya ya. Pada nggak langsung pulang, padahal kemungkinan di kantor juga tuh pada nggak ngapa-ngapain. Ternyata mirip nih Cina sama Jepang nih. 996就是朝九晚九上6天，因为相对来说996它就相当于12个小时6天，是这个意思吧？996，像996大部分都是那些科技大厂。我是这么。Nah masalahnya, kalau menurut Fortune, walaupun dari waktu ke waktu ekonomi Cina tuh terus membaik, tapi budaya jam kerja yang panjang tuh masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena bisa ngejaga upah tenaga kerja jadi lebih murah. Dan fenomena 996 ini, fenomena 996 ini jadi makin menguat lagi di tahun 2000-an. Terutama waktu perusahaan startup teknologi mulai booming. Ya waktu itu kan perusahaan-perusahaan kayak Alibaba sama Tencent tuh kan tumbuh dengan pesat ya, yang ngebikin mereka butuh lebih banyak tenaga kerja. Tapi terus karena kalau ngerekrut lebih banyak karyawan bakal butuh waktu dan uang yang lebih banyak kan, akhirnya karyawan yang ada deh dikorbanin deh. Karyawan-karyawan yang udah ada, mereka jadi harus kerja lembur biar bisa ngejar target. Ya kan beban kerjanya kan makin banyak ya, tapi pegawainya segitu-gitu aja. Ya jadinya harus pada lembur deh. Dan disebut awalnya sih mereka tuh lemburnya tuh sekali-kali doang ya. Tapi kok lama-kelamaan malah jadi normal nih. Lama-kelamaan kok malah lembur terus tiap hari. 6 hari seminggu kok lembur terus nih. Dan akhirnya ya dari sinilah diyakini awal mula sistem kerja 996 muncul. Dari perusahaan teknologi raksasa yang sukses banget. Dan jelas ini balik lagi tadi, kalau dilihat dari legalitasnya ya jelas kerja 72 jam seminggu tuh masuknya tuh ilegal ya. Karena ya udah overwork banget kan ini kan. Tapi ya sayangnya faktanya di lapangannya sistem 996 ini masih umum banget dipraktekkan di banyak perusahaan di sana. Dan ini kebanyakan pegawainya tuh udah pada pasrah aja, udah pada nerima-nerima aja. Karena kan mereka posisinya juga butuh kan.
根据中国的劳动法规定呢， According to Chinese labor law, most employees are subject to standard working time, which is no more than 8 hours per day, no more than 40 hours per week, and at least 1 day off every week. So the 996 working time violates the law in terms of both working time every day and every week. Nah, di sisi lain, kalau menurut Reuters, alasan kenapa sistem 996 ini masih terus langgeng sampai sekarang, itu selain karena adanya tuntutan perusahaan, juga karena adanya faktor ekonomi dan sosial yang lebih luas. Terutama karena upah minimum yang rendah. Kayak misalnya kita ambil contoh di Shenzhen aja, yang jadi salah satu kota teknologi di sana. Itu di kota yang secanggih itu aja, upah pekerja full time di Shenzhen tuh per bulan itu cuma 2.520 yuan loh. Padahal rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya tuh nyampe 4.284 yuan. Ini kan miris kan, pengeluarannya hampir 2 kali lipat dari pendapatannya. Nah kalau gini kan berarti kan pendapatan pekerja di sana kan kurang kan. Full timer aja gajinya nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari, apalagi yang part time atau freelance coba. Nah karena itu jadinya nggak jarang justru pegawainya sendiri yang minta supaya dikasih lembur, minta dikasih kerja tambahan, biar dapat penghasilan tambahan. Cuma terus sayangnya nggak semua perusahaan ngasih bayaran yang sesuai nih buat karyawan mereka yang kerja lembur nih. Kebanyakan justru cuma dikasih insentif kecil. Kayak cuma buat ganti ongkos doang misalnya. Atau malah nggak jarang sampai nggak dibayar sama sekali loh. Gila. Ya tapi di luar lemburnya dibayar berapa, yang pasti intinya selain karena tuntutan perusahaan, ada juga yang kerja 996 karena ya emang pegawainya sendiri yang minta. Bahkan pegawai-pegawai yang lebih senior, kayak manajer atau eksekutif juga, mereka tuh tetap kena sistem kerja 996 loh. Sama aja kayak karyawan di bawahnya. Dan sama aja mereka juga tuh nggak berani ngapa-ngapain. Kalau disuruh lembur ya udah pada nurut, lembur aja udah. Soalnya ya nyari kerja kan susah kan, apalagi ngedapetin promosi jabatan. Jadinya ya udah, daripada harus resign, belum tentu ada perusahaan yang mau nerima mereka lagi kan. Jadi ya mending nurut aja udah, mending lembur aja udah. 就是看怎么定义吧。如果说把在公司的所有时间全部算作是在工作的话，那其实每天都是超过了8小时的，那可以理解为每天都在加班。但是实际上，我会觉得还好，因为确实怎么说呢？一方面现在找工作也不容易嘛。然后也就是我也知道有很多同事就可能在别的部门或者说别的一些公司的同行业里面的比我要辛苦的多，其实。但是大家都是一样，就是即使在加班，也没有说真的能申请到加班费什么的，就是没有，就名义上并没有在加班，所以。Nah ngerinya kalau menurut US Global Expansion, sistem kerja 996 ini tuh nimbulin dampak yang signifikan banget loh ke kesehatan para pekerja di Cina. Disebut mayoritas pekerja di perkotaan tuh mereka tuh ngalamin kelelahan kronis, gangguan tidur, nyeri otot, stres berat, dan work-life balance yang buruk. Jadi ya bener-bener jam kerja yang panjang tuh terbukti merusak kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ya soalnya kan hidupnya kan cuma di sekitar kantor, jalan, rumah, jalan, kantor, jalan, rumah lagi gitu terus kan. Nggak ada tuh waktu buat keluarga, temen, atau bahkan diri sendiri. Apalagi terus mirisnya kalau menurut channel Legal Experts, jam kerja yang panjang tuh sama sekali nggak ngebikin produktivitas jadi meningkat loh. Yang ada tuh justru sebaliknya. Justru makin lama kerja, otak kita tuh jadi mudah lelah, jadi makin nggak fokus, dan jadi lebih gampang bikin kesalahan. Jadinya ya sebenarnya sistem 996 ini tuh nggak menguntungkan dalam banyak aspek. Malah jadi banyak tuh pegawai-pegawai yang bundir karena udah terlalu muak dan nggak kuat lagi sama kerjaan mereka. Bahkan nih yang paling miris nih, di tahun 2021 tuh ada kurir makanan yang ngebakar diri dia sendiri. Setelah diduga upah dia yang senilai 5.422 yuan nggak dibayar. Kebayangkan itu kan frustrasinya kan. Padahal dia udah kerja capek-capek kan, tapi malah nggak ngedapetin haknya. Stres, ngebakar diri sendiri aja. Aduh. Nah akhirnya kasus-kasus kayak tadi tuh nimbulin banyak protes dan kritik dari rakyat Cina tentang sistem kerja di negaranya. Makanya kalau menurut BBC sebenarnya sejak tahun 2019 tuh udah mulai bermunculan tuh gerakan yang menolak sistem 996. Salah satunya tuh gerakan ini, gerakan para programmer yang ngebikin daftar hitam, yang ngebikin blacklist panjang nama-nama perusahaan apa aja yang mempekerjakan karyawannya dengan berlebihan. Supaya orang-orang yang mau ngelamar ke sana tuh jadi hati-hati tuh. Terus selain itu ada juga muncul acara TV yang judulnya tuh Overtime No More. Yang konsep acaranya tuh mereka ngundang berbagai orang, termasuk pekerja, artis, dan komedian buat ngebahas tentang overwork yang mereka alami. Oke juga nih konsepnya nih. Dan ini bisa sampai segininya, soalnya isu ini tuh kan emang udah jadi makin meluas dan makin sensitif kan. Apalagi terus kalau kita ingat, angkatan kerja di Cina tuh kan jadi makin menyusut dari waktu ke waktu kan, karena masalah depopulasi.
Jadi ya emang masalah 996 ini makin lama jadi makin kronis nih. Dan dari pemerintah Cina-nya sendiri, mereka tuh menyikapi hal ini dengan serius supaya rakyatnya tetap mau kerja. Soalnya kalau menurut Bloomberg, banyak angkatan kerja yang capek sama sistem 996 ini yang akhirnya lebih milih buat nganggur aja udah. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Atau ya minimal milih pindah ke pedesaan aja udah. Milih ngejalanin kehidupan yang slow living tanpa terlalu ngejar duit. Nah, kalau udah begini kan, kalau makin banyak warga Cina yang nolak kerja kan, yang kena imbasnya kan ya pasti negaranya juga kan. Apalagi kan tadi tuh, makin kesini populasi negaranya kan makin berkurang kan. Jadi ya bakal repot ini ntar. Makanya akhirnya pemerintah Cina mutusin buat ngeluarin putusan yang bakal menguatkan posisi pekerja kalau sewaktu-waktu mereka mau nuntut perusahaannya. Nuntut karena dipekerjakan di atas waktu yang diizinkan, di atas 44 jam per minggu tadi. Dan aturan-aturan yang baru ini disebut emang lebih memihak ke kaum pekerjanya nih dibanding ke perusahaan-perusahaannya. Jadi nggak kayak sebelum-sebelumnya nih. Dan dengan aturan baru ini, harapannya rakyatnya nggak takut lagi buat kerja. Oke. 加班比较频繁，频繁，对啊，频繁啊，工时都超过了，加班肯定累啊。我觉得还行吧。像每天下班这么晚，你说要开心哦，要快乐肯定是没有，那疲惫肯定是有的。 Terus kalau menurut Angela Cheng, profesor hukum di University of Hong Kong, dia bilang, dengan adanya hukum yang lebih tegas yang memihak pekerja, dia yakin generasi pekerja muda sekarang tuh mungkin bakal jadi lebih berani buat ngebawa atasan mereka ke pengadilan. Anak-anak mudanya jadi lebih berani buat nuntut perusahaan dan bos mereka kalau mereka dipekerjakan dengan gak manusiawi. Kalau misalnya sewaktu-waktu mereka diperbudak. Nah, dengan pegawai muda yang berani speak up dan berani ngebawa hal ini ke jalur hukum, pastinya penegakan batasan yang dilegalkan negara juga jadi bakal lebih gampang dong. Dan diharapkan dengan cara ini, para pengusaha jadi nggak berani lagi buat mempekerjakan pegawai mereka dengan berlebihan. Yang harapannya mereka jadi mulai pada ngapus sistem 996 di perusahaan mereka. Ya, walaupun ini fakta di lapangannya tuh masih belum menyeluruh, tapi ya sedikit demi sedikit ya mulai memperbaiki diri lah mereka lah. Ya, daripada nunggu dituntut di pengadilan sama karyawannya sendiri kan, mending ngurangin jam kerjanya duluan deh. Ya, mantap. Hidup! 从某种角度上来说是难以避免的，就是你不做，总有人来做。然后从公司的角度其实来说也是一样的，你不加班，然后其他的公司都在加班，然后你公司的成本就会提高，你的效率就会降低，然后你就会被别人赶出。 Tapi terus di sisi lain, walaupun banyak pihak yang ngedukung penghapusan sistem kerja 996 ini, tapi tetap ada aja loh yang ngekritik penghapusan sistem ini. Tetap ada orang-orang yang setuju sama sistem 996. Dan salah satunya tuh Jack Ma, pendiri Alibaba. Kenapa dia setuju 996? Dia bilang 996 tuh adalah berkah luar biasa yang harus disyukuri dan dihormati. Karena kalau menurut dia, kita nggak akan bisa sukses kalau nggak ngorbanin waktu dan tenaga ekstra. Terus selain Jack Ma, yang ngedukung 996 juga tuh ini nih, Richard Liu, pendiri JD.com. Bahkan kalau dia tuh lebih keras loh. Dia mengecam orang-orang yang nolak 996 dengan bilang kalau mereka adalah pemalas. Ya, soalnya kalau menurut dia, kerja lembur ekstrim tuh adalah harga yang wajar demi sebuah kesuksesan. Ya, ngejar sukses sih ngejar sukses ya, tapi tetap ada bedanya dong antara kerja keras sama tenaga diperas, ya harus ada bedanya dong. Ya dong, Pak. Ya kan? Ada. Nah, terakhir yang kocak nih, kalau menurut Wired, di saat Cina mulai menghapus sistem 996-nya, beberapa investor perusahaan Silicon Valley di Amerika, mereka tuh justru pengen menerapkan sistem ini loh. Soalnya menurut mereka, kerja 72 jam per minggu tuh dianggapnya tuh lebih efektif dan lebih bijaksana dalam membangun perusahaan. Mereka bilang harusnya jam kerja panjang yang berlaku di Cina tuh ditiru, supaya bisa menghasilkan output yang memuaskan. Jadi malah tukeran nih. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lu lebih pilih yang mana nih? Apakah lu lebih condong ke penghapusan sistem kerja 996 karena emang terlalu berat? Atau justru mending dipertahankan biar peluang kesuksesannya makin besar? Yang mana nih? Silakan komen. The heads of some of China's biggest companies have also joined the debate. Alibaba's Jack Ma posting on Weibo, I personally think that being able to work 996 is a huge blessing. If you don't put out more time and energy than others, how can you achieve the success you want? Oke, sekian lari mengguling kali ini tentang sistem kerja 996 di Cina. Yang ternyata di Cina coba dihapus pelan-pelan, di Amerika malah baru mau diterapkan nih. Ada. Ya, kalau mereka udah salah, kalau mau nanya atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.